Wakilah dan dikatakan al-muradu yang dimaksud minhuma dari keduanya itu adzunubu yaitu dosa az-zahiratu yang tampak, wal batinatu dan juga yang batin ya, dosa yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena manusia kadang baiknya aja itu jadi jelek. Ya, benar loh. Di dalam keburukannya ada kebaikannya, di dalam kebaikannya ada keburukannya. Jatuh lah yang di CS mas saya. Ya misalnya gitu ya, ini baik dia nih, ke musola masuk masjid 100.000, ketemu anak yatim 100.000, setiap ketemu orang miskin dikasih, ketemu sahabat Bang Alek udah makan bebek belum, kasih baik kan itu? Baik ya? Baik menurut kita. Istrinya terima gak kira-kira baiknya kayak begini? Oh sok kaya banget main buang duit begitu. Sok kaya, sok sosial, apa-apa dikasih ke orang, ya enggak? Nah ini berarti di dalam kebaikannya tetap ada keburukan. Baik bagi dia, baik bagi kita, tapi buruk bagi istrinya. Lu habis duit lama-lama dibagi ke orang-orang terus. Paham gitu ya? Tuh istiqomah Pak misalnya gitu. Ya. Saya di Baitul Ibadah sebelum ngajar kemana-mana emang sengaja saya janji dalam hati saya, selama belum ada jamaah yang bisa maju jadi imam saya gak bakal nerima. Kasihan orang-orang kagak ada ngimamin di sono. Pas saya masuk ke situ ya saya subuh zuhur asar dari dulu. Tapi nggak bagus juga sebetulnya, saya paham. Istiqomah begitu nggak bagus. Secara positif bagus ada imamnya, orang mau sholat udah ada imamnya kan. Tapi secara negatif itu tetap nggak bagus berarti. Nah nggak ada orang yang diberikan kesempatan buat belajar, nggak ada kesempatan buat orang lain maju. Lah istiqomahnya mau bagus Pak, kan orang pandangnya, Pak Ustadz istiqomah banget ya, zuhur asar maghrib bisa subuh, ajan sholawat, saya borong, ya Muhammad juga kalau perlu. Ya, di satu sisi itu istiqomah, tapi di sisi lain orang yang pengen azan jadi gak enak, Pak Ustadz dia aja, gitu. Di sisi lain ada orang pengen maju jadi imam, nggak enak, udah ada Pak Ustadz. Ya gitu lah, jadi setiap kebaikan itu pasti ada keburukannya. Nah manusia nggak bisa luput dari itu. Manusia nggak bisa ninggalin itu. Ya karena memang manusia itu diciptakan menjadi makhluk sosial. Makanya kita bacain dulu ya ayatnya. Saya bacain dulu, nanti baru Bapak baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza, tanya panjang atau bihi. Wa idza qila lahum, masukin alifnya nggak dianggap. Lahumut taqu, punya panjang sama atau bihi. Taqu ma baina aidikum. Nah kalau berhenti di situ, aidikum satu kata, mundur baina satu kata, udah boleh. Tapi yang lebih bagus dari ma baina aidikum wa ma khalfakum, khanya marokin yang udah bisa. Wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim, tanya pendek, tinya yang panjang, tanya tekan ada hamzah. Wa ma ta'tihim, tahan nih mati ketemu mim idgham mimi. Min ayatim, min ayat. Nah, ini yang saya contohin. Ada ayat yaknya pendek, ada ayat yaknya panjang. Hati-hati, jangan dipukul rata pendek dua-duanya, jangan dipukul rata panjang dua-duanya. Hati-hati ya. Kadang-kadang memori kita ngapalinnya salah, terus kita terlalu pede, sok pede, padahal hafalan kita salah ya. Wa ma ta'tihim min ayat
ayatin. Nah, itu langsung pendek. Yang kedua baru min ayati rabbihim. Nah, itu baru panjang ya. Ulang. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Nah, kalau berhenti di situ rabbihim mundur satu kata ayati. Dari ayati rabbihim sebetulnya udah boleh, tapi kurang bagus. Yang bagus dari min. Nah, kenapa? Karena min kata penghubung. Dari mana kita tahu dia kata penghubung? Kata penghubung atau kalimat huruf dalam bahasa Arab terdiri dari satu huruf atau dua huruf. Jadi kalau ada wa, min, kayak tadi di atas ma, nah itu kata penghubung berarti. Jadi kita ngambilnya dari situ. Min ayati rabbihim illa kanu anhanya izhar, mati ketemu ha. Anha ditekan mu'ridin. Wa idza qila lahum anfa, mati ketemu fa. Anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu nunya mad jais, kita baca dua aja. Amanu anut pantul qalqalah to baju di toko bajim dal toko anut ta'imu mal masukin idgham bila guna malau yasha. Nah yashanya mad wajib. Yasha Allahu akbar, pantul lagi. At'ama innya izhar, antumnya ikhfa, akrab condong ke an. In antum illa, ilanya tekan ada tasdid. Illa fi dhalalim, masukin idgham diguna. Dhalalim mubin. Dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum wattaqu ma baina aidikum. Kenapa? 1 2 3. Wa idza qila lahum wattaqu ma baina aidikum. Mundurnya dari ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Baik apa? 1 2 3. Ma baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Baik apa? 1 2 3. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kenapa? 1 2 3. Min ayati rabbihim illa kanu anha
Dan ditanya nggak bacaannya? Alhamdulillah, lumayan. Walaupun seminggu sekali baca Qurannya. Itu kalau datang. Itu kalau datang. Kalau nggak masuk, bolos. Ini 3 kali. Halaman 15, 11 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum al-ayat. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka di sini sambungan yang kemarin ya. Orang-orang kafir maksudnya yang mereka dikasih tahu bahwa kita ini termasuk orang-orang yang diselamatkan dari zaman Nabi Nuh ya. Karena kita ini keturunan Nabi Nuh. Secara umum memang kita dari Nabi Adam ya, Pak. Tapi Nabi Adam itu kan ke Nabi Nuh itu lumayan jauh jaraknya. Nah, di zaman Nabi Nuh itu kan semua umat manusia dimatiin kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Makanya yang dimaksud keturunan di situ ya, kalau di Quran zuriyatam man hamalna ma'anu. Jadi mereka-mereka yang dibawa di kapalnya Nabi Nuh. Nah, jadi memang secara khusus kita keturunan Nabi Adam. Tapi lebih detail lagi sebetulnya anak-anak Nabi Adam saat itu sampai ke zaman Nabi Nuh ya, yang kafir-kafir itu, yang musyrik-musyrik itu dimatiin semua. Jadi yang tersisa itu ya cuman yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu. Nah, jadi ini diceritain kepada Nabi Muhammad untuk dikasih tahu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya termasuk orang-orang musyrik. Jadi secara khusus ayat ini memang untuk mereka yang tidak mau beriman pada Allah, tapi secara umum buat kita juga ya sebagai umatnya Nabi. Nah, ketika dikatakan kepada mereka tuh, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya takut ma baina aidikum, apa-apa yang ada di hadapan kalian, wama, dan juga apa-apa khalfakum yang ada di belakang kalian, la'allakum, supaya kalian itu turhamuna, mendapatkan rahmat dari Allah. Al-muradu, adapun yang dimaksud bima dengan lafaz tadi baina aidikum, yaitu lafaz baina aidikum. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aidikum. Nah, apa sih maknanya baina aidikum? Secara terjemah artinya di hadapan kalian. Ya, walaupun secara mufradat enggak. Baina artinya antara, aidi itu tangan. Ya, di antara tangan-tangan kalian, tapi secara maknanya maksudnya adalah di hadapan kalian. Nah, makna baina aidikum itu ad-dunya, yaitu dunia. Ya, maksudnya adalah duniawi yang kita tempatin sekarang nih. Yakni maksudnya ihdaruha, ya, waspadalah atau hati-hatilah akan dia. Maksudnya dengan dunia tadi. Wala taqrabuha, dan janganlah dilalaikan ya dengan dunia tadi. Wakila, dan dikatakan juga pendapat lain mengatakan ma baina aidikum, lafaz ma baina aidikum itu ma, yaitu sesuatu, maksudnya siksaan di sini, asoba, yang menimpa, min qablikum, kepada kaum sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat terdahulu. Wama khalfakum, sedangkan lafaz wama khalfakum ya, kalau baina aidikum di hadapan kalian, di depan kalian. Kalau wama khalfakum itu secara terjemah artinya di belakang kalian.
Nah, adapun yang dimaksud dengan lafaz wa ma khalfakum itu azabul akhirati, maksudnya adalah azab akhirat, ya, siksaan yang ada di akhirat. Wa huwa adapun yang demikian, maksudnya penafsiran tadi, ya, itu qaulu Qatadah, yaitu qaulnya atau ucapannya Imam Qatadah wa Muqatil, dan juga Imam Muqatil. Ini salah satu imam ahli tafsir. Wa jawabun idza, dan adapun jawabnya idza, lafaz idza tadi, ya, itu mahzufun, dibuang. Ini bahasa Arab nih sedikit. Takdiruhu, adapun takdirnya, perkiraannya maksudnya adalah idza qila lahum hadza. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ketika dikatakan kepada mereka akan hal ini, a'radu, mereka itu berpaling, bidalil lima, dengan dalil sesuatu, maksudnya dengan dalil ayat, ba'dahu, setelahnya, yaitu maksudnya idza qila lil kufari, ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, ittaqu, takutlah kalian, ma baina aidikum, takutlah kalian pada apa-apa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan juga apa-apa yang ada di belakang kalian, la'allakum, supaya kalian tanaluna, kalian itu agar mendapat rahmatallahi ta'ala, rahmatnya Allah ta'ala, wa takununa, dan menjadilah, ya, kalian itu minal mu'minina, termasuk golongan orang yang beriman. Yuriduna, yang mana mereka kemudian memalingkan, biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, ya, maksudnya ketika disampaikan kayak begitu oleh Nabi, mereka berpaling, ya, melengos kalau bahasa orang Betawi. Wala yasmauna, dan tidak mau mendengarkan kalam Allah Ta'ala, akan firmannya Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau orang melengos, ya, nggak mau dengerin, ya, orang kafir juga sama, semuanya juga sama. Kalau diberitakan satu ayat, satu kebenaran, maka dia nggak mau mendengarin. Wakila, dan dikatakan ma baina aidikum, penafsiran lainnya lafat ma baina aidikum wa ma khalfakum, dan lafat wa ma khalfakum maksudnya itu minadunubi, berupa dosa-dosa al-madiyati, yang telah lalu, ya, jadi ingat dong, maksudnya gitu, dosa-dosa yang kamu lakukan, maksudnya gitu. Wal mustaqbilati, dan juga yang akan datang, ingat juga dosa-dosa yang akan datang. Ya, kok bisa disebutin kayak gitu? Ya iya, karena namanya manusia nggak bakal luput dari dosa, Pak, ya. Al insanu ma'alul khoto'i wan nisyan. Makanya disebutin dalam Quran, kanal insanu zoluman jahula, ya, bahwa manusia itu emang diciptakan itu udah zolim dan bodoh. Wakila, dan dikatakan al-muradu, yang dimaksud minhuma, dari keduanya, itu ad-dunubu, yaitu dosa-dosa, az-zahiratu, yang tampak, yang zahir, wal batinatu, dan juga yang batin, yang nggak kelihatan, ya, dosa yang kelihatan sama yang tidak kelihatan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena manusia kadang baiknya aja itu jadi jelek, ya, bener loh. Di dalam keburukannya ada kebaikannya, di dalam kebaikannya ada keburukannya. Dulu pernah saya nyontohin, misalnya ada orang tukang es lah gampangnya, ya, cuaca panas, ya, tukang es ini senang dagangannya laku, ya, tapi tukang ojek payung kagak senang, ya, tukang ojek payung kagak senang dia, loh, kagak hujan, dia makan ngarepinnya hujan, berarti gitu. Nah sekarang gantian musim hujan, tukang ojek payung senang, tukang es manyun kagak ada yang beli, dingin. Ya, bahasa lebih ekstrim lagi, tukang gali kubur dah. Nah, nggak ada yang mati, kita seneng, keluarga kita sehat-sehat. Ya, tukang gali kubur sedih, kagak ada yang masuk nih bulan, ya kan? Nah sebaliknya kalau di antara keluarga kita ada yang meninggal, tuh tukang gali kubur senang, alhamdulillah, ya. Jadi orang datang bawa kabar duka, bukan innalillahi kalau dia, alhamdulillah. Lah kita aja ya sedih. Jadi kita emang di dalam kehidupan itu pasti nggak mungkin baik, positif, pasti ada buruknya, ada jeleknya. Ini bisa contoh lagi, misalnya Mas Gato lah yang beli CS sama saya, ya, misalnya gitu ya, ini baik dia nih, ke musola ngasih duit 50.000, ke masjid 100.000, ketemu anak yatim 100.000, setiap ketemu orang miskin dikasih, ketemu sahabat Bang Alek udah makan bebek belum, kasih baik kan itu? Baik kan? Baik menurut kita. Kira-kira bininya terima gak? Belum tentu. Istrinya terima gak kira-kira baiknya kayak begini? Oh sok kaya banget, main buang duit begitu. Sosial. Sok kaya, sok sosial.
apa-apa dikasih ke orang. Emang buat dia juga bagus, ya. Buat kita ini juga bagus. Lah tapi istrinya nggak bisa terima. Ya enggak? Nah, berarti di dalam kebaikannya tetap ada keburukan. Baik bagi dia, baik bagi kita, tapi buruk bagi istrinya. Lu habis duit lama-lama dibagi ke orang-orang terus. Iya. Paham sih ya? Tuh. Jadi emang manusia nggak bakal lepas dari kebaikan keburukan. Istiqomah Pak misalnya gitu. Ya. Saya di waktu pertama kali masuk Baitul Ridwan tuh 2010-an itu ya. Sebelum ngajar kemana-mana emang sengaja saya janji dalam hati saya. Selama belum ada jamaah yang bisa maju jadi imam saya nggak bakal nerima. Kasihan. Orang-orang kagak ada ngimamin di sono. Dulu kan almarhum Ustaz Mutamir di sana ya. Pas saya masuk ke situ ya saya subuh, zuhur, asar dari dulu. Tapi nggak bagus juga sebetulnya, saya paham. Istiqomah begitu nggak bagus. Secara positif bagus ada imamnya, orang mau sholat udah ada imamnya kan. Tapi secara negatif itu tetap nggak bagus berarti. Nah, nggak ada orang yang diberikan kesempatan buat belajar, nggak ada kesempatan buat orang lain maju. Lah istiqomahnya mah bagus Pak, kan orang pandangnya, Pak Ustadz istiqomah banget ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ajan, sholawat, saya borong, ya Muhammad juga kalau perlu. Ya, di satu sisi itu istiqomah, tapi di sisi lain orang yang pengen azan jadi gak enak. Oh Ustadz dia aja, gitu. Di sisi lain ada orang pengen maju jadi imam, nggak enak. Oh udah ada Pak Ustadz. Ya gitulah. Jadi setiap kebaikan itu pasti ada keburukannya. Nah manusia nggak bisa luput dari itu. Manusia nggak bisa ninggalin itu. Ya karena memang manusia itu diciptakan menjadi makhluk sosial. Makanya tadi di sini sebutin baik yang ma baina aidikum wa ma khalfakum, sekalipun ada di hadapan kita ataupun di belakang kita, walaupun kita udah berusaha untuk maksimal supaya perfect, supaya sempurna, supaya nggak dianggap orang sebagai orang jelek, tetap nggak bisa, nggak bisa. Bapak seharian nggak maksiat nggak bakal bisa, coba deh. Bapak di rumah aja nih ya, di rumah aja nggak kemana-mana. Wah biar nggak maksiat, masa sih nggak bisa? Dia mah kita ngedekem di rumah. Tiba-tiba ya ada temennya bini kita datang ke rumah namu, kagak pakai kerudung. Kita mau udah jaga-jaga ya, jangan sampai gue dosa hari ini, gue tahan di rumah. Lah temennya bini kita datang, temen bini kita datang kagak pakai kerudung, mana bajunya baju ketek, ya kan datang ke rumah kita, ya kita nemuin. Ibu ada apa? Ya kan pasti kita jawab. Mau nggak mau harus ngeliat kan. Ya walaupun mungkin ada yang nunduk, ada yang kagak, tergantung perempuannya. Nah kalau masih semok mah diliatin. Kalau jelek berarti melengos. Ibu ada apa? Ada. Lah kan ngeliat tuh. Dosa nggak? Dosa. Yang pertama bukan dosa betul. Hah? Pandangan pertama. Kata siapa? Kalau pandangan pertama dinikmatin, terus kagak ngedip-ngedip, Dosa. lah ibu bajir. Ngedip yang keduanya dosa dengan dia. Enggak, ya tetap namanya dosa-dosa. Cuma kan dosa itu ada yang maksiat, ada yang munkaron. Dulu pernah saya sampaikan tuh, ya. Ada yang dosa itu memang nggak bisa kita hindarin. Nah itu namanya maksiat, ya. Kalau munkarot itu masih bisa kita hindarin. Misal judi, ini ada teman kita judi nih, gua nggak mau ah. Nah itu namanya munkarot, perbuatan munkar kalau bahasa kita ya. Nah itu munkarot, itu bisa kita hindarin. Teman kita ngajak mabok, yuk mabok di diskotik anu, enggak, gue udah tobat. Nah itu namanya munkarot, bisa kita hindarin. Tapi kalau yang kayak begini, perempuan lewat depan jalan kagak pakai kerudung, pahanya kelihatan, bisa nggak kita hindarin? Masa setiap orang lewat kita melengos? Belagu amat. Lah itu belagu amat. Ya atau tadi kan, ya, contoh simpelnya tuh, kita lagi duduk pengen gak maksiat seharian di rumah, tiba-tiba teman bini kita datang. Teman bini kita datang kagak pakai kerudung, cuman modal daster doang, baru dipenitiin lagi kan, kelihatan separoh gitu. Coba lah kita kan harus ngeliat dia juga. Ya dosa, tapi yang kayak begitu kategorinya maksiat, masih bisa dilebur, dihancurin. Nah, dengan cara apa? Istighfar, dengan cara sholat, dengan cara baca sholawat kepada Nabi. Itu tetap dosa, dosanya tapi dosa kecil, bisa dihancurin. Beda sama kayak tadi tuh yang munkarot, ya. Nah jadi manusia itu nggak bakal lepas, Pak. Ya nggak bakal lepas. Mau ustaz sekalipun tetap. Oh di rumah saya tulis. Oh nggak percaya udah pernah ke rumah saya tuh. Ya ada tulisannya di rumah saya. Tamu wajib nutup aurat. Di rumah saya sampai tulisin gitu. Lah kadang orang maaf bahasa kasar kagak ngertiin. Sebetulnya sih bukan ke rumah ustaz aja, ke rumah siapapun. Ya namanya bertamu yang sopan dong.
jangan pakai celana pendek kan gitu ya. Ya kalau yang perempuan syukur-syukur pakai kerudung. Nah ini maaf ya udah zaman akhir ya. Nggak sedikit orang namu itu pakai celana pendek. Yang perempuan kadang-kadang kagak pakai kerudung. Daftarin anak ngaji kagak pakai kerudung nggak bayangin. Kirain tetangga kali. Lah iya makanya. Lah kan serba salah Pak ini. Coba kalau bapaknya jadi saya tuh. Ada tamu datang mau daftarin anak ngaji lah gampangnya gitu ya. Yang bapaknya celananya pendek dan boleh kelihatan. Ya. Yang ibunya kagak pakai kerudung duduk di depan saya gitu. Coba apa yang kita lakukan? Masa kita merem gini? Bapak mau daftarin anak saya? Lah kan kagak bisa. Kita mau melengos disangkain sombong. Kita tegur, kita dosa. Nah, itu. Nah kalau bapak-bapak mungkin jarang banyak yang negor. Nah kalau saya kan banyak yang negor, ini pulang nih. Ada aja yang negor, yang perempuan ya laki-laki. Ya kagak ketutup aurat gitu. Nah, coba gimana? Nah kalau laki-laki kita masih enak. Nah kalau yang perempuan, iya nggak pakai kerudung ya kan? Ustaz lah gimana? Kita kagak jawab. Sombong. Dijawab dosa gitu kan? Lah iya, makanya nggak mungkin lah, nggak mungkin kita terbebas dari dosa, nggak ada. Ya, nggak ada manusia yang bisa terbebas dari dosa. Nah, makanya dari sini disampaikan bahwa apa yang ada di depan kalian, di belakang kalian, ya kalian harus waspada, harus berhati-hati. Wakila dan dikatakan juga, ya al-muradu adapun yang dimaksud, ya mabaina aidikum, lafadz mabaina aidikum itu minal adabi, yaitu berupa siksaan, alladzi yanzilu yang mana dia turun minas samai dari langit. Ya, ini kalau berkaca ke peristiwa Nabi Nuh ya, hujan deras. Nah itu kan bencana azab yang turun dari langit. Wa ma khalfakum dan adapun lafaz wa ma khalfakum itu minal azabi yaitu berupa azab alladzi yakhruju yang keluar minal ardi dari bumi. Ini juga sama peristiwanya zaman Nabi Nuh. Karena zaman Nabi Nuh itu banjirnya bukan dari atas doang, Pak. Jadi dari atas hujan, dari bawah keluar air. Ya, dari dapur ya, dari dapurnya Nabi Nuh keluar air. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin dari satu ayat min ayati rabbihim dari berbagai ayat Tuhan mereka. Jadi kalau ayatin pakai tamar butoh itu mufrad kata tunggal, satu ayat, satu tanda. Ya, kalau ayat panjang pakai tak maftuhah itu jamak ya. Jadi kata yang menunjukkan lebih dari dua. Jadi beberapa ayat ya. Jadi bedanya itu. Ai maksudnya dalatun yang menjadi petunjuk ala risalati Muhammadin atas risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kanu kecuali mereka anha kepadanya, maksudnya kepada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu mu'ridina sebagai orang-orang yang berpaling. Wa idza qila lahum dan ketika dikatakan kepada mereka anfiku salurkanlah ya, infakkanlah kalau bahasa kita gampangnya, mimma dengan apa-apa rozaqakum yang telah memberikan rizki kalian. Siapa yang beri rizki? Ya tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala. Ai maksudnya idza qila ketika dikatakan lil kufari kepada orang-orang kafir anfiku infakkanlah ya, sisihkanlah harta kalian mimma dari apa-apa a'taqum yang memberikan kepada kalian Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi dari karunia-Nya. Ketika orang-orang kafir disuruh ya menginfakkan, menyisihkan sebagian hartanya, qala berkata alladzina kafaru orang-orang kafir tersebut lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman. Mereka ngomong anut taimu mallau yasya'ullahu at'ama. Anut taimu, apa perlu kami memberi makan? Ai maksudnya anarzuku, apa perlu kami memberikan rizki man kepada orang lau yasya'u yang mana menghendakinya Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala at'amahu akan memberinya makan. Nah ini pinternya nih, bahasa gampangnya gini, apa perlu saya ngasih makan orang miskin padahal Allah menghendaki dia tidak makan. Wow, udah pinter ya orang kafir ya. Ini biasanya kayak gini-gini orang Yahudi, orang Nasrani, Pak. Ya. Kan orang miskin kan dia nggak bisa makan nih, nggak punya duit, ya kan? Nah terus sama Nabi disuruh
dianjurin ya walaupun kamu orang kafir, orang musyrik, namanya bertetangga ya, bagi-bagilah gitu ibaratnya. Jadi anjuran itu bukan cuma orang muslim doang, zaman Nabi saat itu. Ya, kepada orang kafir pun sama, orang musyrik sama. Lah kita kan hidup berdampingan, ya bagi-bagilah ya, kesukaan kita, kesenangan kita bagi-bagi. Nah, ini orang kafir jawabnya, kan dia nggak makan karena Allah nakdirin dia miskin, makanya nggak dikasih duit, nggak dikasih rezeki. Dijawab dia, anut imumal lau yasha'ullahu at'amah. Apa perlu saya ngasih uang, ngasih rezeki, ngasih makanan kepada orang yang Allah takdirkan miskin, yang Allah takdirkan nggak punya makan? Dalam kata lain, berarti kalau saya kasih makan dia, saya kasih dia duit, berarti saya melanggar takdir Allah. Oh. Paham gak sih? Itu pinter ya, itu cerdas itu. Memutar-balikan fakta. Orang bodoh pinter ngomong. Nah, ya, zaman sekarang banyak orang kayak gitu tuh. Emang secara nalar bener juga ya. Lah kan dia ini ditakdirin sama Allah miskin, ditakdirin Allah nggak punya makanan. Ya kan? Lah ngapain saya ngasih? Berarti aku melanggar. Oh, berarti aku melanggar takdir dong. Oh. Kurang ajar ya betul gitu. Ya banyak sekarang, bukan orang kafir, orang Islam juga kadang kayak begitu. Wadhalika, yang maksud tersebut, ya hal tersebut, annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman, qalu, berkata mereka, di kufari Makkah, kepada orang kafir di kota Mekah, anfiku, infakkanlah, sisihkanlah harta kalian, alal masakini, kepada orang-orang miskin. Ya, jadi masakini itu orang-orang miskin, makanya jangan mau dibilang masakini. Kamu orang masakini, jangan. Ya, masakini itu orang miskin. Jangan mau ya. Mima, dari perkara ya rogi betum yang kamu senangi, min amwalikum, berupa harta-harta kalian ya. Amwal itu harta benda, diambil dari kata mal ya, mufradnya kata tunggalnya mal, jamaknya amwal. Dari harta benda kalian. Qala, berkata al-kufaru, orang-orang kafir, anarzukuman, apakah perlu saya memberikan kepada orang lau yasya'ullah, yang mana Allah menghendakinya, rizqahu, akan rizkinya, walam yarzukhu, namun tidaklah memberikan rizkinya, ma'akudratihi, dengan kudrohnya Allah, dengan takdirnya Allah, dengan kekuasaan Allah, alaihi, kepadanya. Panahnu, maka kami, kata orang-orang kafir, itu nuwafiku, mencocoki, menyesuaikan masyiat Allah, akan kehendak Allah Ta'ala tersebut ya. Jadi saya nggak ngasih dia makan, saya orang miskin, ya saya nyamain Allah. Allah pengen nakdirin dia miskin, ya udah biarin aja. Kalau saya ngasih, ya berarti saya lawan takdir Allah. Wala nut'imu, dan tidaklah kami memberikan makan man, kepada orang, lam yat'imhu, yang mana tidak memberikan makan juga pada dia, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza, adapun kaul ini, itu mimma yatamassaku, mimma yaitu dari perkara, maksudnya dari kaul ya, dari ucapan, yatamassaku, yang memegangnya, bihi, dengan kaul tersebut, al-bukhla'u, yaitu orang-orang bakhil ya, bakhil, pelit, kikir, medit ya. Yaquluna, yang mereka berkata, la nu'ti, tidaklah perlu kami memberikan man, kepada orang, haramahullah, yang mana Allah menghalanginya, rizqahu, akan rizkinya. Jadi orang-orang pelit itu, orang-orang kikir ngomong, ngapain saya ngasih seseorang yang mana Allah sendiri menghalangi rezeki dia? Kan Allah Tuhan kita, Allah bisa aja ngasih, Allah juga ngasih, ngapain gua ngasih? Orang pelit pinter ngomong ya. Wazamahum, dan anggapan mereka, hada, akan hal ini ya, anggapan seperti ini itu batilun, batil ya, salah, jelek, buruk. Lah kenapa? Di annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu agna, membuat kaya, ba'da khalqihi, akan sebagian makhluknya, wa afqara, dan membuat fakir, membuat miskin, ba'dahum, akan sebagian mereka, dan sebagian lainnya. Supaya apa? Ibtilaan, menjadi ujian. Nah, menjadi cobaan. Famana'ud dunya, maka ya, untuk penahanan dunia tadi, untuk pencegahan dunia, minal fakiri, daripada orang-orang yang fakir, la bakhola minhu, bukanlah Allah pelit kepadanya ya, tapi menjadi bagian ujian ya, kepada orang-orang yang kaya ya. Orang-orang yang kaya, dia kikir apa enggak, dia bakhil enggak nih, dia pelit enggak. Jadi tujuannya seperti itu.
wa amarul ghani, dan memerintahkan kepada orang-orang yang kaya bil infaqi, untuk mengeluarkan infaknya, ya, untuk mensedekahkan hartanya, la li hajatihi, ya, karena Allah tidak butuh kepadanya, ila malihi, kepada hartanya, balia berdua, tetapi untuk menguji al ghaniya, akan orang kaya tadi, bil fakiri, dengan adanya orang yang fakir. Jadi bukan Allah nggak mampu, Allah bisa aja bikin dia kaya, ya. Tapi kan nanti orang kaya jadi kagak mikir, dan hidup nggak bakal seimbang. Ya bolak-balik itu saya sampaikan, kalau orang semuanya kaya, ya hidup kagak seimbang. Siapa yang jualan beras? Orang udah pada punya duit. Siapa yang mau dikasih? Nah, siapa yang mau dikasih? Ya kan? Nah, kayak Brunei itu zakat, Pak. Itu sampai dikasih ke Malaysia, ke Thailand, bahkan termasuk ke Indonesia. Saking kagak ada orang miskin di Brunei, bayangin. Gak ada orang miskin. Jadi zakat fitrahnya, zakat malnya itu ditransfer Brunei itu. Lu bayangin coba tuh, Arab Saudi misalnya tuh, itu tiap korban dagingnya dioper, dibikin kayak sarden, kaleng-kaleng tuh. Saking kagak ada mustahik di sana. Saking kaya negara gak ada orang miskin. Jadi dikasih ke negara-negara lain. Ya perkara kita dapat negara urusan bakal itu. Tapi ceritanya begitu. Dan repot juga kalau satu negara kaya semua. Ya, dan sebaliknya miskin semua juga ngerepotin juga, ya, malah susah negara jadinya. Nah, keberadaan orang fakir tadi itu tujuannya adalah untuk menguji buat orang-orang yang kaya, buat orang-orang yang punya kelebihan harta. Ya, bahasa gampangnya sosialnya sejauh mana nih? Ya, ngerti apa enggak nih? Sadar apa enggak nih? Pelit apa enggak nih? Kikir apa enggak nih? Kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kalau mau bikin kaya, bisa Allah bikin kaya dia. Tapi nggak bisa jadi ujian kepada orang-orang yang kaya tadi. Fima, dengan apa-apa, maksudnya dengan harta, ya, ujian tadi. Furido, yang diwajibkan atau yang difardukan lahu kepadanya, minal infaqi, berupa infak, ya. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Sunnah ya berarti sedekah, wajib ya berarti zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. La i'taradun, tidak ada penghalang li ahadin, kepada seseorang pun, fi masyiatillahi, dalam kehendak Allah Ta'ala, wa hukmihi, dan adapun hukumnya itu fi khalqihi, tetap pada makhluknya. Maksudnya hukum Allah pasti berjalan pada makhluknya. In antum illa fi dhalalin mubin. In antum, tidaklah kalian, illa kecuali, fi dhalalin mubinin, berada pada kesesatan yang nyata. Ai, maksudnya yaqulu, berkata, ya, al kufaru, orang-orang kafir, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, ma antum, tidaklah kalian, illa fi khotoin, kecuali berada dalam kesalahan, fi ittibaikum, karena mengikutnya kalian, Muhammadan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, kurang ajar tuh. Udah kagak mau infak, udah kagak mau berbagi, terus nyalahin orang Islam, ya. Kamu sih ikutin Muhammad, makanya dimintain infak, dimintain sedekah. Watar kima, dan meninggalkan sesuatu, maksudnya kepercayaan agama. Nahnu, yang adapun kami, itu fihi, berada di dalamnya, maksudnya nyembah berhala, ya, Yahudi, Nasrani, kan banyak orang-orang yang kayak gitu masuk ke dalam Islam. Dan sebagian mereka kan ada yang miskin juga, Pak. Nah, orang-orang kafir itu, ya, mereka langsung putusin. Kadang-kadang yang miskin itu saudaranya sendiri, kagak mau dikasih karena beda agama, malah nyalahin mereka-mereka yang miskin. Kamu sih ngikutin dia, ngikutin Muhammad, gitu. Al-asahu, adapun kaul yang asah, kaul yang benar, yang bagus, ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Adapun lafaz in antum illa fi dhalalim mubin itu khitabun, adalah khitab, ya, perintah, min tarfillahi, dari kalam Allah Ta'ala, lil kufari, kepada orang-orang kafir. Ka'annahu, seakan-akan sesungguhnya, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalin mubin. Ya, jadi pendapat yang pertama itu kurang kuat, pendapat yang kedua yang kuat. Ya, pendapat yang kedua maksudnya adalah itu adalah firman-Nya Allah yang mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin. Tidaklah kalian, maksudnya orang-orang kafir, kecuali kalian itu berada pada kesesatan yang nyata. Ai, maksudnya bayinin, ya, nyata.
Wa taquluna, dan berkata orang-orang kafir, kalaman, akan suatu kalam, akan suatu ucapan, hatta la tu'tu, sehingga tidak akan memberi as-shadaqata, sedekah, lil masakini, kepada orang-orang miskin. Wa ta'tuna, dan kamu itu mendatangkan al hujjata, akan hujjah, ya alasan, ya argumentasi, amma antum, apa tidak tahu kamu, innama, sesungguhnya sesuatu tadi, ya telubuna, mereka itu meminta, minkum, kepada kalian, fi zahiri, pada sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak, ya. Laisa tolaban, bukan karena meminta, fil hakikoti, secara hakikat, minkum, kepada kalian. Jadi secara syariat aja dia minta tolong pada kita, hakikatnya emang gak begitu. Hakikatnya Allah yang nugasin orang-orang miskin, orang-orang fakir datang kepada kita untuk meminta kepada kita, gitu maksudnya. Bal yatlubuna, tetapinya mereka itu meminta, minni, dariku, li annal mala, karena sesungguhnya mal, harta, alladzi kana, yang ada, fi aidikum, yang ada pada tangan-tangan kalian, ya dalam kekuasaan kalian, huwa, adapun mal tadi, harta tadi, itu mali, adalah hartaku, kata Allah. Wa antum, sedangkan kalian, kata Allah, itu abidun, adalah hambaku. Di situ dulu ya. Jadi diperjelas sama Allah kalau harta, ya secara syariat itu hasil kerja kita lah, ya, hasil usaha kita secara syariat, ya, tapi secara hakikat enggak, ya. Harta itu milik Allah, ya. Harta itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, menjadi bagian usaha kita untuk mendapatkan pundi-pundi pahala, ya. Jadi jangan sok, ya, jangan mentang-mentang kita punya harta banyak terus kita nggak mau berbagi pada orang miskin. Tapi yang orang miskin juga jangan celamitan, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Oh, iya, terus usaha juga, gitu. Nanti bosan. Wallahu a'lam. Manfaat al-Fatihah.